sebelumnya saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan untuk menghadiri, untuk join di acara webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Kalau saya lihat ini di YouTube ada di Zoom ada 88, biasanya nanti bertambah sampai jam 1:30 gitu. Biasanya nanti masih akan bertambah kalau melihat pengalaman di sesi 1 kemarin. Kalau yang di YouTube berapa belum saya lihat ini yang di YouTube. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa pandemi ini STKIP PGRI Tulungagung menyelenggarakan beberapa seri atau rangkaian kegiatan webinar yang salah satunya kita laksanakan hari ini. Temanya adalah penelitian bidang pendidikan di masa pandemi ini. Mungkin teman-teman mahasiswa ataupun Bapak Ibu dosen ada masalah, ada kendala, atau mungkin juga terkait dengan pengangkatan topik-topik di bidang pendidikan di masa pandemi ini, mungkin ada masalah atau kendala. Hari ini adalah sarana dan momen yang tepat bagi kita untuk berdiskusi bersama, untuk sharing bersama terkait dengan topik penelitian di bidang pendidikan yang kita laksanakan di masa pandemi ini. Khususnya barangkali teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi, pasti semua berharap meskipun saat ini sedang dalam masa pandemi, dalam masa WFH, masa SFH, tentunya kita berharap mahasiswa semua, mahasiswa kita ini bisa tetap bisa menyelesaikan studinya tepat waktu, tetap menyelesaikan skripsinya tepat waktu, tidak terkendala karena adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini dua narasumber kita ini yang saya yakin sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama ini saudara saya, Pak Mariono. Ini kalau dari teman-teman di STKIP sebenarnya ya keluarga sendiri, keluarga sendiri. Pak Mariono, beliau saat ini aktif di YIN Tulungagung. Kemudian yang kedua adalah Bu Dr. Intan Dwi Astuti. Kalau Bu Intan ini yang saya tahu setiap tahun selalu mendapatkan hibah ratusan juta gitu ya dari Kemenristek Dikti, kalau sekarang Kemendikbud. Sampai output penelitiannya itu rumah dan mobil gitu. Nanti mudah-mudahan bisa disaringkan juga kepada teman-teman yang hari ini hadir, barangkali tips dan trik itu untuk bisa mengkondisikan penelitian di bidang kita, di bidang pendidikan ini dengan baik. Barangkali tidak banyak yang perlu saya sampaikan sebagai awal dari rangkaian kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama mendapatkan ridho dari Allah, sehingga membawa manfaat dan barokah yang besar untuk kita semuanya. Saya berharap kegiatan ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk saling berdiskusi, saling bertukar pikiran, untuk mengisi waktu kita di masa pandemi COVID-19 ini, masa work from home maupun study from home. Barangkali itu, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan pada Bu Moderator, Bu Yepi. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Bu Yepi masih mute. Oke. Sudah, Bu Yepi. Bu Yepi? Nggih, Pak Tommy, sampun. Nggih, terima kasih Pak Tommy, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa. Untuk sesi webinar kita hari ini dengan dua narasumber akan kita bagi. Yang pertama nanti diawali dari Pak Mariono terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan Bu Intan. Nah, sebelum waktu saya sampaikan kepada Pak Mariono, saya sampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Pak Dr. Mariono MPD, sangat singkat tapi bermakna, gitu nggih. Kemudian beliau lahir pada tanggal 30 Maret 1981 di Tulungagung. Berarti masih unyu-unyu gitu nggih Pak Mariono nggih. Kemudian beliau bertugas di IAIN Tulungagung. Alamat rumah beliau ada di
Dusun Karangsono, Desa Sukowiyono, Kecamatan Karangrejo, Tulungagung. Untuk riwayat pendidikan, S1 beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang tahun 2004, pendidikan matematika untuk jurusannya, kemudian magister tahun 2008, setia dengan Universitas Negeri Malang. Kemudian beliau menyelesaikan studi doktor pada tahun 2016 dan masih setia dengan alma mater beliau, Universitas Negeri Malang, dengan jurusan yang sama, yaitu pendidikan matematika. Pengalaman penelitian beliau sangat banyak sekali. Saya bacakan yang tahun 2019, itu adalah pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan dan menyusun laporan penelitian tindakan kelas di MTS Negeri 6 Tulungagung. Jadi beliau memang ahlinya di bidang penelitian. Tidak salah kalau hari ini kita undang beliau untuk berbagi trik dengan kita semuanya di sini. Bapak Ibu, nanti waktu untuk penyampaian materi Pak Mariono kurang lebih 20 menit. Nanti langsung kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dengan alokasi waktu kurang lebih juga 20 menit. Begitu ya Pak Mariono? Bapak Ibu semuanya bisa langsung kita mulai untuk pembicara pertama kita. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Mariono, MPD, disilakan. Monggo, Mariana. Kenapa putus malah Mariana? Halo, Pak Mariano. Sepertinya Pak Mariono masih ada kendala koneksi, Bu, ya, mungkin. Bagaimana Pak Tommy? Atau kita ke Bu Intan dulu? Iya, mungkin ke Bu Intan dulu aja. Oh, okay. Kalau gitu kita ke Bu Intan dulu. Mariono. Sebelum ke Bu Intan, saya bacakan dulu ya Bu Intan untuk kurikulum vitae panjenengan. Dwi Hasti SPMPD, dan saat ini beliau tinggal di Kecamatan Sekarbula, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, cukup jauh. Tetapi di sini beliau sebenarnya orang Jawa. Beliau lahir di Madiun 23 Juli 1988. Masih sangat muda tetapi sangat produktif, bisa dilihat dari riwayat penelitian beliau dan riwayat mengajar. Untuk riwayat pendidikan, beliau mulai dari S1 lulus di tahun 2011, Universitas Negeri Malang dengan jurusan pendidikan matematika. S2 beliau juga mengambil Universitas Negeri Malang lulus pada tahun 2013 dengan bidang ilmu pendidikan matematika SD. Kemudian beliau masih setia dengan Universitas Negeri Malang karena beliau melanjutkan lagi studi S3 di tahun 2013 dengan jurusan pendidikan matematika dan menyelesaikan studi beliau pada tahun 2016. Kalau dilihat sepertinya beliau tanpa jeda ini. Terus gitu kan. Kemudian untuk riwayat mengajar, beliau pernah menjadi dosen di Universitas Kanjuruhan Malang. Beliau juga mengajar di Lembaga Bimbingan Belajar SSD. Kemudian beliau juga mengajar SD dan tahun 2000 sampai dengan sekarang beliau merupakan dosen PGSD di Universitas Mataram. Dan juga beliau dosen PGSD di Universitas Muhammadiyah Mataram. Begitu nggih Bu Intan ya, ada dua nggih. Untuk riwayat penelitian, beliau sangat produktif sekali. Saya bacakan yang terakhir yaitu di tahun 2019. Beliau melakukan pengembangan model pembelajaran kolaboratif based inquiry untuk meningkatkan kemampuan berpikir metakognitif siswa sekolah dasar. Jadi memang beliau riwayat penelitian dan artikelnya sangat luar biasa, banyak sekali. Jadi nanti kami harap panjenengan bisa berbagi trik
tipsnya bagaimana menyusun penelitian di masa pandemi ini. Langsung saja, saya berikan 20 menit untuk menyajikan materi dan nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Bu Dr. Intan Dwi Hastuti, disilakan. Nah, terima kasih sebelumnya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Intan Dwi Hastuti. Saya sebenarnya adalah asli Jawa, jadi saya lahir di Madiun dan saya dibesarkan tinggal juga di Ponorogo. Jadi kedua orang tua saya sekarang tinggal di Ponorogo. Nah, acara webinar ini sebetulnya adalah ajang silaturahmi antara saya dengan Pak Tommy, juga Pak Mariono, karena kebetulan kami waktu itu sama-sama menempuh S3 di Universitas Negeri Malang. Jadi alhamdulillah melalui webinar ini kita bisa menjalin komunikasi kembali dan silaturahmi kembali. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan penelitian pendidikan di masa pandemi COVID-19 dan solusinya. Nah, berawal dari banyaknya keluhan mahasiswa bimbingan skripsi saya yang mengeluhkan, Bu, bagaimana ini karena COVID-19 saya tidak bisa terjun ke lapangan, tidak bisa mengambil data. Nah, di acara webinar ini insya Allah kita akan membahas beberapa permasalahan yang dihadapi mahasiswa beserta solusinya. Oke, yang pertama, sebelum saya membahas terkait permasalahan penelitian di COVID-19 ini, kita flashback dulu mengingat materi sebelumnya. Sebenarnya apa sih penelitian itu? Gitu. Jadi penelitian menurut beberapa para ahli, penelitian itu adalah suatu proses penyelidikan yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang suatu topik. Jadi di sini ada beberapa alasan penting kenapa kita harus melakukan penelitian. Untuk apa sih kita harus melakukan riset atau penelitian? Yang pertama, bahwa penelitian itu dapat menambah pengetahuan kita. Karena seperti yang kita ketahui, sebelum terjun ke lapangan, kita melakukan observasi. Kalau di bidang pendidikan kan melakukan observasi di sekolah. Nah, dari hasil observasi itu ada masalah-masalah yang kita temui atau fakta-fakta nyata yang kita temui. Nah, dari situ kita akan sebagai pendidik akan punya respon. Nah, kira-kira apa ya untuk memberikan agar permasalahan ini bisa. Jadi dengan penelitian itu akan menambah pengetahuan kita. Dan yang kedua, penelitian itu dapat memperbaiki praktik. Jadi dari masalah-masalah pembelajaran yang ada di sekolah, kita tentunya akan memberikan solusi, memberikan suatu perbaikan proses pembelajaran kita di kelas. Dan yang ketiga adalah penelitian itu sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan. Kenapa? Karena baik dari dinas pendidikan maupun dari LPMP masing-masing provinsi dalam mengambil suatu kebijakan, mereka selalu berdasarkan pada data-data penelitian yang sudah ada. Seperti halnya mengapa ujian akhir nasional kok nilai matematikanya selalu menurun. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi berdasarkan hasil penelitian sebelumnya juga. Oke, langsung. Nah, ada di sini jenis-jenis penelitian. Jadi kalau menurutnya Creswell ditinjau dari pendekatan bahwa penelitian itu ada 3. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif, yang kedua kualitatif, dan yang ketiga adalah mixed method. Ini kalau ditinjau dari pendekatannya ya. Kalau kuantitatif ini contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh mahasiswa kita dan juga para pendidik, itu adalah penelitian eksperimental. Yang kedua korelasional atau hubungan, dan yang ketiga adalah survei. Nah, kemudian untuk yang kualitatif ini contohnya ada grounded theory. Jadi kalau grounded theory itu semacam menemukan teori baru. Jadi
ini biasa dilakukan oleh mahasiswa S3. Jadi untuk tingkat disertasi, bahwa disertasinya itu tidak hanya menerapkan suatu teori atau tapi dia lebih kepada menemukan teori baru, itu grounded teori. Kemudian yang kedua adalah etnografi atau studi kasus. Ketiga adalah penelitian naratif. Nah, untuk yang mixed method, ini contohnya adalah yang kita kenal dengan penelitian action research atau penelitian tindakan. Nah, kemudian dari Sugiono di sini dia menambahkan ada di antara penelitian dasar dan penelitian terapan itu ada penelitian R&D atau Research and Development. Jadi yang keempatnya adalah muncul dari penelitian Research and Development. Jadi di antara penelitian dasar dan terapan ini ada nama istilah penelitian R&D atau Research and Development. Kemudian ditinjau dari tahapan penelitian, di sini ada 6 tahapan kita melakukan riset atau penelitian. Yang pertama kali adalah identifikasi permasalahan penelitian. Nah, ini yang penting. Jadi kita tidak boleh meneliti hanya dengan menebak-nebak. Oh, saya ingin menelitinya ini, saya ingin ini. Nah, keinginan itu harus didasarkan pada permasalahan hasil observasi kita selama di lapangan. Nah, dari hasil observasi itu kita akan menemukan masalah angkat sebagai tema penelitian kita. Yang kedua adalah tinjauan kepustakaan. Nah, tinjauan kepustakaan ini terkait dengan dukungan teori untuk mendukung penelitian kita. Jadi penelitian kita itu harus didasarkan dukungan dari teori yang sudah ada. Jadi tidak asal dari menurut pendapat saya. Jadi perlu ada dukungan teori dari ahli-ahli sebelumnya. Yang ketiga adalah penetapan tujuan penelitian. Jadi tujuannya untuk apa sih saya melakukan penelitian itu? Misalnya mengembangkan model. Jadi saya ingin mengembangkan model yang dapat meningkatkan kemampuan metakognitif atau semacamnya. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Jadi ini harus terjun turun ke lapangan ya untuk mendapatkan data-data. Kemudian yang kelima adalah analisis dan interpretasi data. Setelah data itu terkumpul, kita analisis. Kalau kualitatif berarti analisisnya menggunakan metode kualitatif. Kalau kuantitatif menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi penelitian. Nah, setelah kita mendapatkan menganalisis, kemudian membahasnya, kita laporkan dan kita lakukan evaluasi. Selanjutnya, nah dalam hal mahasiswa ketika melakukan tahapan penelitian dan juga berinteraksi dengan dosen pembimbing, nah dalam hal interaksi ini muncul kesulitan-kesulitan mahasiswa. Seperti apa kesulitannya? Ya, ini mahasiswa kesulitan dalam melaksanakan tahapan penelitian. Jadi kadang ada kendala di lapangan ketika dia mengambil data atau semacamnya. Kemudian yang kedua adalah kesulitan dalam melakukan proses pembimbingan. Nah, ini ada 2 faktor di sini. Jadi bisa dari faktor mahasiswanya sendiri ataupun dari dosennya begitu. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Selanjutnya, nah untuk kesulitan penelitian kita di era di masa COVID-19 ini, kalau ditinjau dari ke-6 tahapan penelitian tadi, ada dikaitkan dengan pandemi saat ini yaitu COVID-19, ini ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, kalau kita lihat di tahapan pertama tadi adalah identifikasi permasalahan penelitian. Nah, di sini apa kendalanya di saat COVID-19 ini? Jadi, mahasiswa kesulitan melakukan studi pendahuluan langsung ke lapangan. Jadi karena aturan PSBB dan social distancing ini mahasiswa susah untuk berinteraksi dengan siswa, ke sekolah, dengan guru, mendapatkan informasi atau mengambil data. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari tahapan yang kedua yaitu tinjauan kepustakaan, ini mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses buku atau sumber literatur untuk mendukung skripsinya. Kenapa?
Karena perpustakaan kadang ada beberapa kampus yang menutup sebagian akses fasilitasnya, seperti menutup perpustakaan atau semacam itu. Jadi dia nggak bisa baca-baca buku di perpustakaan. Kemudian kalau dari penetapan tujuan penelitian itu tidak ada masalah. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Nah, ini adalah sumber masalahnya juga. Jadi ketika mengumpulkan data, mahasiswa kesulitan turun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung. Jadi karena ada tadi aturan social distancing itu tadi, mereka tidak bisa berinteraksi dengan siswa secara langsung, tidak bisa berinteraksi dengan guru, akhirnya muncullah kesulitan semacam ini. Kemudian yang keenam, pelaporan dan evaluasi. Saya kira kalau dari tahapan pertama sampai kelima ini sudah berjalan dengan baik, maka di keenam ini tidak ada masalah gitu. Kemudian, nah ini proses bimbingan, kesulitan dalam proses bimbingan. Nah, kenapa banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses bimbingan? Karena mereka tidak bisa bertatap langsung dengan dosen pembimbingnya, berinteraksi langsung, bertemu langsung, berkomunikasi nggak bisa. Kemudian yang kedua, bimbingan skripsi meskipun dilakukan secara daring, ini kadang terhambat karena respon atau feedback dari dosen pembimbing ini sedikit lambat begitu ya. Nah, itu dari kendala-kendala yang saya alami ketika membimbing mahasiswa. Selanjutnya, nah terkait dengan kebijakan Kemendikbud terhadap tugas akhir mahasiswa di masa COVID-19 ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penegasan bahwa penelitian tugas akhir selama masa darurat ini agar diatur baik metode maupun jadwalnya disesuaikan dengan status dan kondisi setempat. Jadi disesuaikan dengan sikon di daerahnya masing-masing. Ini sesuai dari penegasan dari Kemendikbud. Kedua, menganjurkan setiap perguruan tinggi negeri dan swasta tidak memberatkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas akhir. Jadi mahasiswa nggak harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data primer. Nah, ini atas instruksi dari PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Jadi mahasiswa nggak harus turun langsung untuk mendapatkan data primer. Nah, ini bertanya-tanya data primer itu apa ya? Berarti kalau ada primer ada sekunder. Nah, kita akan bahas di sini. Nah, baik. Untuk problem pertama, tadi mahasiswa mengalami kesulitan melakukan studi pendahuluan langsung ke lapangan. Mereka tidak bisa melakukan observasi untuk menjaring permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, solusinya apa? Jadi kita bisa menggunakan data primer dan sekunder yang bisa dilakukan secara daring atau online. Nah, pasti bertanya-tanya ini mahasiswa, apa data primer itu apa sih, Bu? Jadi data primer di sini adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari tangan pertama. Jadi artinya data yang diperoleh ini langsung dari responden, bisa melalui kuesioner ataupun hasil wawancara antara peneliti dengan sumber data. Itu data primer. Jadi data primer itu langsung diperoleh langsung dari sumbernya ya, sumber data langsung dari tangan pertama. Kalau yang data sekunder ini data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Nah, contohnya kayak apa? Jadi data sekunder ini adalah data-data yang sudah pernah dikumpulkan oleh orang lain. Jadi pernah dikumpulkan oleh orang lain, bukan kita ya. Sudah pernah didokumentasikan, sudah pernah dipublikasikan oleh orang lain. Contohnya apa? Bisa dari hasil penelitian orang lain, mungkin ada dokumentasi nilai, dokumentasi hasil pekerjaan siswa. Kadang ada guru yang membuat dokumentasi hasil pekerjaan siswa itu kemudian dibukukan, ada yang semacam itu. Kemudian ada data administrasi kelembagaan, yaitu bedanya antara data primer dan sekunder. Selanjutnya, sebenarnya kenapa kita juga bisa menggunakan data sekunder? Tujuan penelitian dengan menggunakan data sekunder itu apa? Gitu. Yang pertama, kita dapat mengeksplorasi atau menemukan permasalahan penelitian baru yang berbeda dari penelitian terdahulu. Nah, ini
Jadi kita eksplorasi lagi data-data yang sudah kita dapatkan dari peneliti sebelumnya. Yang kedua, menggunakan data-data lama untuk memunculkan ide-ide baru. Nah, mungkin ada yang masih bingung di sini ya. Ini contoh realnya kayak apa? Bisa juga salah satu contohnya seperti ini. Misalkan saya punya kakak tingkat yang sudah meneliti tentang melakukan penelitian eksperimen terhadap materi bangun ruang misalnya. Nah, sekarang kasusnya saya ini meneliti tentang analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan materi bangun ruang. Nah, karena COVID-19 ini saya tidak bisa turun ke lapangan, saya komunikasi dengan kakak tingkat saya. Ternyata kakak tingkat saya pernah punya lengkap dokumentasi hasil pekerjaan siswa terkait dia menyelesaikan masalah materi bangun ruang tadi, termasuk wawancaranya, termasuk hasil pekerjaan siswa itu dia simpan dengan baik. Nah, itu bisa kita gunakan. Kita lihat dari sisi yang berbeda. Kita lihat dari segi analisis kesalahannya dari sana. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dan yang keempat, mengeksplorasi data dari sudut pandang yang berbeda. Nah, tadi dia melihat dari segi eksperimennya, menguji pengaruh, misalnya model pembelajaran ilmu terhadap hasil belajar siswa pada materi bangun ruang, kita bisa menggunakan data itu untuk kita lakukan di tema penelitian kita, misalnya analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah materi bangun ruang. Nah, kita berbeda sudut pandangnya. Jadi ini bukan plagiasi ya. Bukan. Kemudian yang kedua adalah kesulitan. Tadi problem yang kedua adalah kesulitan mengakses sumber referensi yang dapat mendukung tema skripsinya. Perpustakaan. Nah, ini. Nah, solusinya apa? Jadi di era sekarang ini kita bisa mengakses sumber referensi itu bisa secara online. Jangankan sumber referensi, kita melakukan seminar dengan web ini aja sudah salah satu seminar yang berbasis daring ya. Jadi kita bisa mengakses sumber referensi ini secara online. Ini ada saya cantumkan beberapa pangkalan data yang sering saya gunakan selama S1 sampai S3 dan ini gratis, free, tidak berbayar. Misalnya yang pertama adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini kita masuk ke webnya, kita daftar sebagai anggota. Dari situ kita akan bisa mengakses semua buku maupun artikel-artikel penelitian. Yang kedua adalah perpustakaan digitalnya dari Universitas Terbuka. Nah, itu sudah saya cantumkan webnya. Kemudian yang ketiga adalah di Education Resources Information Center atau ERIC. Nah, kita bisa mengakses gratis di sana. Kemudian yang keempat, semacam buku-buku yang mau kita download secara gratis juga ada di sana. Kemudian yang kelima adalah di Google Cendekia. Nah, ini biasanya yang alternatif yang termudah, kita searching di Google Cendekia, tema penelitian kita, maka akan semua muncul judul-judul penelitian yang kita cari. Itu tadi terkait sumber referensi secara online. Oke, kemudian problem yang ketiga, tadi apa? Kesulitan turun ke lapangan untuk mendapatkan data penelitian. Nah, ini yang sering dicurhatkan mahasiswa selama di grup. Jadi, Bu, bagaimana saya ini nggak bisa turun ke lapangan? Apa yang harus saya lakukan? Jadi, kita bisa menggunakan berbasis daring atau menggunakan data sekunder dan kajian teori lainnya. Jadi yang pertama, menggunakan kuesioner atau instrumen penelitian berbasis daring. Bisa instrumen itu disetting melalui Google Form atau nanti bisa lewat Google Classroom juga bisa. Kemudian menggunakan pembelajaran dan tes daring. Nah, ini bisa dilakukan juga ya, pembelajaran menggunakan daring ini seperti yang dosen-dosen lakukan saat ini, yaitu pembelajarannya perkuliahannya melalui Google Classroom, Zoom, semacam itu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan data sekunder tadi, data yang diperoleh dari peneliti sebelumnya, atau kajian pustaka kritis. Yaitu kemudian untuk problem yang keempat, kesulitan dalam melakukan pembimbingan secara langsung. Solusinya, ya bimbingan komunikasinya lewat online. Biasanya ini kiat-kiat lebih kepada kiat-kiat dosen ya dalam membimbing mahasiswa lewat daring. Jadi yang pertama yaitu membuat grup WhatsApp dengan mahasiswa bimbingan.
Kemudian yang kedua, meminta mahasiswa kita melaporkan secara periodik perkembangan skripsinya sudah sampai mana. Kemudian yang ketiga, melakukan video conference. Nah, sekali-sekali, seminggu 2 kali, ini bisa dilakukan video conference untuk mengetahui progres penelitian mahasiswa itu sudah sampai mana sih. Kendalanya apa yang mereka hadapi. Nah, dari sini akan bisa memberikan solusi pada mahasiswa. Dan yang keempat adalah membantu mahasiswa memberikan informasi terkait materi atau website yang berisi artikel penelitian yang relevan dengan topik skripsinya tadi. Jadi lewat sumber referensi online tadi itu bisa memacu motivasi mahasiswa untuk terus produktif menulis skripsinya. Kemudian yang terakhir adalah memotivasi mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas online learning yang banyak tersedia di internet untuk membantu menyelesaikan skripsi. Oke, itu dari problem yang dihadapi. Kemudian kita beralih ke jenis-jenis penelitian apa yang memungkinkan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, kalau dari penelitian kuantitatif tadi, contohnya kan ada korelasional dan eksperimen. Nah, korelasional ini masih bisa dilakukan. Ini kan meneliti misalnya hubungan antara hobi siswa dengan hasil belajarnya. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan guru, dengan sekolah. Nah, mereka mungkin yang akan memberikan link kontaknya, link kontak data pribadi siswa, kemudian hasil belajarnya bisa dilihat dari hasil rekapan nilai sebelumnya atau hasil dari nilai raport. Nah, itu bisa kita gunakan. Kemudian yang kedua, nah ini yang eksperimen. Nah, yang eksperimen ini memang agak rumit. Karena apa? Karena kita perlu menerapkan treatment di kelas. Nah, sebenarnya kalau teknologi dari siswa ini mendukung, kita bisa komunikasi dengan sekolah, meminta kontak siswa. Kalau teknologinya mendukung, pembelajaran pun bisa dilakukan secara online. Tapi masalahnya, kendalanya di sini, siswa kadang tidak mempunyai HP Android, tidak punya laptop. Nah, itu. Tapi sejauh teknologi itu mendukung, eksperimen masih bisa dilakukan. Karena pembelajaran berbasis online masih bisa dilakukan. Oke, yang kedua adalah kualitatif. Kalau kualitatif, nah ini hampir semua terbuka kualitatif nih. Jadi bisa analisis kesulitan siswa pada proses menduga dalam menyelesaikan masalah. Ini masih bisa. Jadi analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah bangun ruang. Ini juga bisa dilakukan. Kita misalnya guru punya rekapan hasil pekerjaan siswa atau kakak tingkat kita punya hasil pekerjaan siswa terkait bangun ruang, kita bisa menganalisisnya. Atau bahkan kita share instrumennya lewat WhatsApp dan melakukan wawancara lewat situ juga bisa ini. Kemudian mixed method, action research, nah ini juga saya tulis syarat dan ketentuan berlaku asalkan teknologinya mendukung. Yang terkait dengan implementasi pembelajaran, ini harus terkait dengan teknologi yang mendukung. Kalau teknologi tidak mendukung ya susah. Kemudian yang keempat adalah research and development atau penelitian pengembangan. Nah, ini bisa dilakukan, sangat bisa. Jadi pengembangan modul pembelajaran berbasis saintifik. Nah, pengembangan lembar kerja siswa berbasis kontekstual. Nah, nanti akan saya kupas terkait R&D ini bagaimana solusinya terkait pengembangan modul sampai misalnya sampai uji terbatas boleh atau tidak ini dilakukan. Nah, itu nanti akan saya bahas di sini. Oke. Nah, di sini Sugiono mengemukakan bahwa ada 4 tingkatan dalam penelitian R&D atau penelitian pengembangan. Tadi misalnya pengembangan modul pembelajaran berbasis saintifik. Nah, ini di masa COVID-19 ini boleh kita hanya melakukan penelitian sampai pada level 1. Karena Sugiono membagi levelnya menjadi 4. Yang pertama level 1 itu apa? Meneliti tanpa membuat dan menguji produk. Artinya dia punya desainnya, modulnya sudah dia buat. Kemudian hanya sampai uji validasi saja. Atau misal sampai pada uji terbatas saja. Nah, ini boleh dilakukan. Kemudian yang level 2 tanpa meneliti, hanya menguji produk yang telah ada. Level 3 meneliti dan mengembangkan produk yang telah ada. Nah, misalnya ini kalau di misalnya
3G. Nah, 3G dikembangkan lagi, produknya kemudian bisa jadi 4G. Nah, itu ada salah satu yang masuk dalam level 3. Level 4 meneliti dan menciptakan suatu produk baru. Nah, jadi boleh kita meneliti di masa COVID-19 ini hanya pada tataran level saja. Membuat kemudian yang menguji sampai uji validasi saja masih diperkenankan. Oke, selanjutnya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Bu Intan, luar biasa dengan sampaikan. Ini ternyata sudah ada yang sudah disampaikan, apa boleh memberikan pertanyaan? Saya jawabnya boleh, bisa live chat atau mungkin langsung. Kalau misalkan panjenengan menghendaki bertanya langsung, silakan tinggalkan di live chat ini. Nanti akan di-unmute oleh Pak Tommy selaku operator untuk hari ini. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 penanya. Tadi sudah ada Pak Tommy, ini dari Tri Chandra Wulandari. Mungkin Pak Tommy bisa membantu untuk unmute terlebih dahulu. Tri Chandra Wulandari. Oke. Coba saya karo samblet lang minggu. Gambar. Publikasi. Tri Chandra Wulandari, silakan. Tri Chandra. Atau mungkin dari yang lainnya? Atau saya bacakan ya Bu Yepi ya, ini dari Tri Chandra. Oh iya. Atau menyampaikan sendiri sudah saya unmute Tri Chandra. Oke. Bagaimana dengan Tri Chandra Wulandari? Bisa mendengar suara saya? Bisa memberikan respon? Di mana? Iya, saya silakan untuk yang mau memberikan pertanyaan bisa menuliskan di chat, nanti akan kita bantu untuk unmute terlebih dahulu. Tri Chandra, ini silakan menyampaikan Tri Chandra. Pak Tommy ini sudah ada dari Reski Zaiza. Siapa? Reski Zaiza. Reski. Ya. Kemudian untuk yang dedikasi Pratama ini dari Malaysia. Ternyata kita tidak hanya nasional ini, karena ternyata ada yang dari Malaysia juga bergabung. Silakan langsung disampaikan dedikasi atau Reski. Sudah unmute. Oke, monggo. Silakan. Iya. Siapa yang duluan? Siapa ini yang sudah menyampaikan? Silakan. Saya sudah terhubung dedikasi atau Reski tadi? Halo, assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Reski terlebih dahulu. Ibu, terima kasih banyak waktunya. Jadi saya Reski Jaiza, asal dari NTB. Kebetulan saya mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Saya sedang menempuh semester akhir, saya semester 8, akan tetapi saya mempunyai permasalahan dengan bagaimana cara untuk mendapatkan data di lapangan, Bu.
Nah, kebetulan kemarin saya sudah sempat melakukan validasi dari media saya. Kebetulan kemarin saya mengambil penelitian R&D, pengembangan media pembelajaran. Kemudian saya sudah melakukan validasi media, akan tetapi belum sempat melakukan uji coba lapangan dan uji coba terbatas di sekolah dasar, Bu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ada cara lain untuk saya mendapatkan data tersebut, sementara kendalanya anak-anak SD tidak semua punya gadget, dan kemudian menurut yang 4 tahap dari Sugiono tadi, Bu, apakah pengembangan media ini harus sampai ke tahap 4 atau hanya cukup di tahap 1, Bu? Baik, terima kasih. Rizky? Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan, kita tampung dulu saja ya Pak Tommy, biar nanti lebih mudah, nanti tinggal Bu Intan menjelaskan. Dari Rizky menanyakan terkait bagaimana untuk yang perlu validitas dan juga terkait dengan pengambilan data. Kemudian kita lanjutkan ke Dedikasi Pratama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya sekarang berada di Malaysia. Namun saya sangat tertarik sekali dengan pembelajaran metode penelitian ini. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa semester akhir, terutama yang S1 pada saat kami di sini sebagai mahasiswa S2 namun belum selesai, tapi kami mencoba membuat sebuah program dalam bentuk kelas riset method, di mana untuk membantu teman-teman yang lagi sekarang berada di semester akhir di Indonesia, dan alhamdulillah tergabung ada 9 kampus yang mengikutinya. Dan dari situ kami mengumpulkan beberapa permasalahan yang mungkin nanti bisa Ibu Profesor untuk memberikan bagaimana kami juga menyikapi teman-teman untuk membantunya. Yang pertama seperti yang disampaikan tadi, kalau saya melihat dari kendala mahasiswa tidak ada, tapi yang lebih banyak itu kendala dari bimbingan dari dosen itu sendiri. Ini yang menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh mahasiswa S1 atau yang akan menghadapi tugas akhir. Ketika mereka sudah ditentukan judulnya, sudah sekitar 2 bulan yang lalu mereka sudah ditentukan judulnya baik dia kualitatif maupun kuantitatif, terkadang ketika mereka ingin bertanya bagaimana menindaklanjuti penelitiannya, respon tidak ada. Bagaimana mereka akan bisa selesai? Itu yang pertama, mohon untuk bagaimana sekiranya mahasiswa harus bersikap. Kemudian yang kedua, kami menemukan beberapa mahasiswa yang sudah memasuki level di mana dia menganalisis data. Namun ternyata data yang dia dapatkan, ini jenis penelitiannya kuantitatif, data yang dia dapatkan itu sangat random sekali, di mana responden mungkin kami tidak tahu setelah kami melihat data yang dia kumpulkan itu, ternyata responden mungkin saja hanya menyentang-nyentang saja kuesionernya tanpa betul-betul mengisi dengan baik, sehingga ini akan berefek kepada mahasiswa ketika dia akan menganalisis data. Jadi mohon ketika sudah mendapatkan data dalam bentuk seperti itu, bagaimana langkahnya, apakah mau dilanjutkan dengan data seadanya yang diperoleh itu atau seperti apa? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh iya, satu lagi yang terakhir, yang ketiga masalah di penelitian R&D. Jadi kalau ketika nanti mahasiswa ingin melakukan uji produk dalam skala kecil, apakah mahasiswa itu yang melakukan atau orang lain? Karena biasanya ini secara persepsi saya pribadi, kalau misalnya mahasiswa atau peneliti itu yang melakukan uji skala kecil itu, bisa saja itu akan berhadapan tentang kepentingan peneliti atau betul-betul valid dari uji coba dari media atau modul yang akan digunakan. Seperti apa sebenarnya melakukan uji skala kecil itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Dedikasi Pratama. Tadi ada 3 pertanyaan yang nanti akan kita bahas dengan Bu Intan. Satu lagi, ini yang sudah masuk di chat, langsung saja nanti ada 2 sebenarnya di sini. Yang pertama adalah mohon dijelaskan tentang mixed method. Ini pertanyaan dari
Tri Chandra Wulandari dan juga pertanyaan dari Dewi Asmarani, bagaimana menguji kejujuran subjek untuk penelitian kuantitatif terkait pengambilan data. Kurang lebih masih terkait dengan pertanyaan dari Mas Dedikasi Pratama tadi. Langsung saja waktu saya berikan kepada Bu Intan. Bu Intan bisa bergabung kembali untuk memberikan jawaban dari 3 pertanyaan, 5 sebenarnya, 5 pertanyaan dari teman-teman partisipan. Bu Intan? Pak Tommy, mohon bantuannya untuk unmute Bu Intan. Bisa meng-unmute sendiri ya? Oh ini. Bu Intan, monggo. Bu Intan bisa memberikan respon dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Putus ya kayaknya Bu Intan ya? Saya cek dulu pertama. Oke. Oh, sudah. Oh, ada. Itu Bu Intan. Ya. Ya, untuk pertanyaan pertama dari Reski Zeiza tadi adalah terkait masalahnya dia dalam melakukan penelitian pengembangan. Nah, tadi yang ditanyakan apakah penelitiannya harus sampai level 4, nah, atau sampai level 1 saja boleh. Nah, perlu diingat kembali, kalau level 4 tadi adalah dia mengembangkan model baru, jadi mengembangkan produk yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, kalau dari kasusnya Reski tadi, dia kan ingin mengembangkan suatu media yang diimplementasikan di siswa SD. Jadi boleh pengembangannya hanya sampai pada tahap pertama saja, di level pertama saja. Jadi hanya sampai dia merancang produknya, kemudian produk itu sampai divalidasi oleh tim ahli, misalnya dari dosen yang berkompeten di bidangnya. Nah, validasi itu bisa dilakukan dengan berbasis online. Nah, jadi sampai level 1 pun itu tadi masih boleh. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi sampai uji terbatas juga bisa. Jadi memilih beberapa siswa, kemudian produk itu diujikan ke beberapa siswa, misalnya 2 atau 3 orang. Itu masih bisa dilakukan. Jadi itu dari pertanyaannya Reski Zeiza sudah saya jawab. Nah, terkait pertanyaan kedua, mohon tadi diulang untuk pertanyaan kedua, Bu. Poin pertamanya apa? Poin pertama, kedua, ketiganya apa tadi? Oh iya, untuk yang pertanyaan pertama, bagaimana harus bersikap apabila respon dari pembimbing itu yang dirasa lambat gitu. Jadi ketika mahasiswa aktif, proaktif, tetapi tidak mendapatkan respon yang cepat dari pembimbing. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan keabsahan data. Jadi ketika data itu diambil dan kita tidak tahu apakah dia mengisinya dengan sejujur-jujurnya atau hanya acak saja asalkan dicentang saja. Kemudian yang ketiga terkait dengan pengembangan research, pengembangan dan penelitian dan pengembangan. Oke. Seperti itu Bu Intan. Oke, yang pertama terkait sikap atau respon dari dosen pembimbing atau feedback dari dosen pembimbing ini cenderung lambat ya. Ya, ini kadang yang saya hadapi juga selama membimbing. Jadi nggak hanya saya menyalahkan mahasiswa. Kadang work from home ini malah membuat ibu-ibu ini malah banyak pekerjaannya gitu. Jadi pekerjaannya lebih rumit daripada dia tidak di masa COVID-19 ini. Jadi mungkin bisa ini perlu didisiplinkan ya, kalau dosen memang harus membuat jadwal bimbingan 1 minggu setiap hari apa. Nah, ini perlu untuk dijadwalkan. Kemudian yang kedua, dengan tadi mahasiswa bisa mungkin kontak dengan dosennya pribadi, Bapak, Ibu mohon dibantu, saya sudah sampai sekian, kendala saya sekian, insya Allah pasti dosen dengan kondisi seperti ini insya Allah bisa memberikan responnya. Dan tadi solusinya juga bisa menjadwalkan video konferen tadi. Nah, jadi memasang disiplin. Nah, mungkin dari diri kita sendiri, dari dosennya juga harus kalau sudah membuat jadwal bimbingan ini
ya sudah kita on WhatsApp grupnya on di hari itu dan di jam itu yang sudah disepakati. Mungkin mahasiswa bisa mengingatkan kalau dosennya lupa, Bu ini hari tanggal sekian waktunya bimbingan ini Bu, oke gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah research and development. Terkait dengan kedua tadi keabsahan data. Memang kalau dari data angket atau respon siswa, memang tidak bisa kita menjamin keabsahan itu. Kadang ada mahasiswa tidak sesuai kadang dengan siswa tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang contreng apakah Anda sering membaca buku misalnya. Dia contreng ya padahal kadang-kadang membacanya. Jadi kalau memang dari data angket respon itu kadang kurang bisa menjalin data yang sesungguhnya. Nah, untuk bisa itu di data itu jamin keabsahannya. Jadi begini, wawancara pun kadang itu juga tidak menjamin keabsahannya. Seperti yang kami lakukan sewaktu S3 dulu, jadi ketika saya memberikan soal atau instrumen tes ke siswa, itu saya menggunakan metode think aloud. Jadi think aloud itu untuk mengantisipasi siswa itu terjadi ketidaksinkronan antara wawancara dengan think aloud. Apa itu think aloud? Jadi ketika mahasiswa saya kasih instrumen, itu saya tempatkan dalam ruangan khusus. Jadi satu ruangan itu isinya satu siswa. Jadi setelah siswa ini selesai, dia keluar ganti siswa lain. Ketika dia mengerjakan soal tes tadi, itu saya pasang semacam CCTV. Jadi saya berada di ruangan yang lain, sedangkan dia di ruangan yang satunya. Jadi dengan begitu, saya suruh dia mengungkapkan semua permasalahan ketika dia menyelesaikan soal tadi. Aduh, apa ya rumusnya itu? Saya suruh dia ungkapkan apapun yang ada dalam isi hatinya. Kadang kita menyelesaikan suatu masalah itu kan kadang geremeng sendiri dalam hati ya. Aduh ini apa ya? Aku kok bingung ya rumusnya. Aduh saya lupa rumus ini. Nah, itu yang harus perlu diungkapkan ke siswa. Kemudian saya pasang mic, saya bisa mendengarkan dari ruang sebelah tanpa dia malu-malu untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Nah, data think aloud tadi saya deskripsikan semuanya. Jadi di situ nampak keabsahan datanya seperti itu tadi gitu. Jadi itu dari teknik think aloud namanya. Nanti mungkin bisa dibaca di sumber artikel ada data think aloud itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait penelitian research and development atau penelitian pengembangan. Jadi terkait penelitian pengembangan tadi, uji coba terbatas itu masih bisa dilakukan. Jadi kunci utamanya adalah kita harus tetap menjalin komunikasi dengan guru. Nah, dengan menjalin komunikasi dengan guru, kita akan dapatkan data kontak telepon atau alamat rumahnya. Barangkali kalau dia tidak punya HP atau teknologi yang mendukung, kita bisa mengantarkan instrumen kita itu ke rumahnya. Nah, dengan teknik tetap social distancing tadi terjaga ya, tetap diaplikasikan. Jadi bisa ke rumahnya, tolong ini dikerjakan. Seminggu lagi saya ambil atau seperti apa, itu tekniknya masih bisa dilakukan. Itu mungkin dari saya, Bu. Iya. Terima kasih Bu Intan. Tadi ada yang sudah menuliskan di chat, itu ada mohon dijelaskan tentang mixed method, karena yang data yang digunakan adalah data sekunder. Oke. Jadi mixed method itu contoh realnya adalah action research. Nah, kalau di pendidikan itu penelitian tindakan kelas. Jadi di penelitian tindakan kelas itu kendalanya adalah saat kita melakukan implementasi pembelajaran, saat kita mengimplementasikan pembelajaran. Kenapa? Karena kadang teknologinya nggak mendukung. Sebenarnya kalau teknologinya mendukung, action research itu bisa dilakukan. Seperti kayak kita ini perkuliahan dengan model apapun masih bisa dilakukan dengan Google Classroom, dibantu dikombinasikan dengan Zoom. Kemudian kalau membentuk kelompok nanti bisa ketua tingkatnya diminta membuat grup untuk kelompok-kelompok. Nah, itu semacam itu bisa. Tapi kendalanya adalah kadang siswa ini tidak punya teknologi yang mendukung. Bahkan kalau siswa SD kan jarang yang mempunyai HP. Nah, seperti itu.
Jadi action mixed method itu semacam tadi contohnya adalah action research tadi, penelitian tindakan kelas. Jadi data yang digunakan ya kalau action research memang layaknya harus data primer ya untuk mendukung, karena action research kan berawal dari masalah yang dialami guru dalam mengajar di kelasnya tadi. Bu, mungkin dari saya. Terima kasih Bu Intan. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang dituliskan di chat. Mungkin kalau Bu Intan masih sempat bisa direspon chat yang ada di grup. Kemudian kita lanjutkan ke Pak Mariono, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah disampaikan Bu Intan, luar biasa sekali, cukup memberikan pengetahuan tambahan untuk kita semua. Saya masuk ke Pak Mariono. Pak Mariono? Pak Mariono bisa bergabung, Pak Mariono? Pak Mariono? Ya, Bu Yapi. Pak Mariono, apakah suara bergabung? Saya sudah terdengar? Ya, ya. Sudah terdengar. Ya. Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan CV Pak Mariono, jadi langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Mariono untuk menyampaikan materi pada siang menjelang sore ini. Nanti kita akan sharing banyak dengan beliau. Waktu saya berikan kepada Pak Mariono. Ya. Terima kasih Bu Dr. Yepi selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati segenap pimpinan STK IPB Giri Tulungagung,